Halo bro, jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming. Kali ini saya akan bahas tentang sistem injeksi mobil terbaru. Di sini ada animasi, silahkan ada di link bawah downloadnya. Setiap tulisan itu ada fungsinya di pojok kanan atas. Ini contoh. Oke, seperti itu. Mari kita mulai. Yang pertama tentang bagian sistem kontrol injeksi, sistem injeksi. Yang pertama adalah bagian utama dari sistem injeksi itu sendiri. Yang satu ada bagian sistem penyaluran udara atau air induction system. Kedua ada bagian sistem penyaluran bahan bakar atau full system. Ketiga ada bagian sistem kontrol elektronik atau electronic control system. Oke, penjelasan yang bagian pertama yaitu bagian air induction system. Itu terdiri ada udara, ada filter udara, terus ada charge tank atau pemusar udara, kemudian ada saluran untuk kecepatan needle, kemudian ada untuk saluran untuk kecepatan needle up, kemudian ada untuk saluran utama lewat katup throttle, semuanya menuju ke ruang bakar. Kemudian yang baru dari saluran penyaluran udara ini ada udara tambahan dari uap bensin yang lewat kanister kemudian masuk ke intake. Berikutnya ada udara dari sisa gas buang masuk ke sistem EGR, masuk ke intake. Seperti itu bro. Terus bagian utama kedua dari sistem injeksi adalah bagian penyaluran bensin atau full system. Pertama ada bensin, kemudian ada full pump di dalam tangki, kemudian full filter, kemudian pipa penyalur atau delivery pipe, kemudian ada full pressure regulator atau pengatur tekanan, kemudian ada injektor. Ini bagian utama kedua. Terus bagian utama yang ketiga adalah bagian kontrol elektronik sistem. Ini yang terbanyak bro. Ini juga ada 3. Yang pertama adalah bagian input atau sensor-sensor yang tulisannya warna biru. Kedua adalah bagian output atau aktuator yang tulisannya warna merah. Yang ketiga adalah bagian ECU atau ECM. Oke, kita bahas satu persatu. Bagian input atau sensor pertama ada IAT. IAT adalah intake air temperature sensor. Fungsi untuk mendeteksi suhu udara di intake manifold. Kedua ada sensor AFM sensor air flow meter sensor. Fungsi mendeteksi banyaknya udara yang mengalir melewati intake manifold. Pada model lain pakai sensor namanya MAP sensor, manifold absolute pressure sensor atau manifold air pressure sensor. Fungsinya mengukur kerapatan atau tekanan udara yang mengalir di intake. Berikutnya ada sensor TPS, throttle position sensor, mendeteksi besarnya bukaan katup throttle. Berikutnya ada sensor CPS, crankshaft position sensor. Ini untuk mendeteksi posisi crankshaft untuk menentukan saat pengapian. Model lain ada yang pakai CAS, cam angle sensor, sama untuk mendeteksi sudut cam untuk mengetahui saat pengapian yang tepat. Berikutnya ada KS sensor knock sensor untuk mendeteksi besarnya getaran atau ketukan di mesin. Berikutnya ada sensor WTS, water temperature sensor atau coolant sensor. Ini untuk mendeteksi suhu mesin. Berikutnya ada sensor OS, oxygen sensor. Ini letaknya di saluran gas buang untuk mendeteksi emisi di saluran gas buang. Ini kelompok sensor-sensor bro. Berikutnya bagian output atau aktuator. Ini yang pertama ada idle switch atau idle control. Ini untuk mengatur putaran idle atau stasioner mesin saat tanpa beban, hidup tanpa beban. Kemudian ada aktuator VAV atau idle up control. VAV itu fast idle air valve untuk menaikkan putaran idle mesin saat turun akibat beban mesin bertambah. Beban mesin bertambah karena mungkin AC on,
kelistrikan yang besar-besar seperti lampu kepala on atau sound on. Nah ini. Berikutnya ada aktuator atau output lampu mil. Mil ini adalah malfunction indicator lamp. Fungsi untuk memberi sinyal dengan cara menyala dia kalau ada sensor atau aktuator yang bermasalah. Nanti kalau DLC-nya ini di jumper, maka dia akan berkedip sesuai kerusakan yang terjadi. Berikutnya adalah aktuator ignition. Ini untuk menghasilkan bunga api di busi dengan saat pengapian yang tepat sesuai perhitungan dari ECU. Berikutnya ada aktuator injektor. Ini untuk menyemprotkan bahan bakar di intake manifold yang dekat katup masuk dengan jumlah bahan bakar sesuai perhitungan dari ECU. Aktuator berikutnya adalah full pump. Nah, ini untuk memompa bahan bakar sehingga mengalir dalam sistem sesuai dengan tekanan kerja. Oke bro, selanjutnya bagian utama dari sistem kontrol elektronik adalah ECU atau ECM. Ini fungsinya apa? Itu ya, ada orang nyebut ECU, ada orang nyebut ECM. Fungsi untuk mengatur semua sistem injeksi bagian aktuator atau output berdasar inputan data dari sensor-sensor atau input. Berikutnya komponen pendukung yang perlu dijelaskan ada DLC. Ini adalah data link connector sebagai terminal penghubung antara ECU dengan scanner nanti untuk servis jika ada trouble. Berikutnya ada EGR ini ya, exhaust gas recirculation. Fungsinya untuk ini ya, sebuah sistem yang mengembalikan gas sisa pembakaran yang tidak terbakar sempurna atau NOx ke intake manifold, nanti dimasukkan ke ruang bakar lagi. Berikutnya ada ini full pressure regulator. Ini untuk mengatur tekanan bensin di dalam pipa pembagi atau pipa penyalur. Tekanannya sebesar 2,9 kg per cm persegi. Ya, kelebihan tekanan dikembalikan ke dalam tangki lagi. Ini lewat saluran sini. Nah, berikutnya ada kanister. Kanister ini adalah alat pemisah gas uap bensin dengan gas HC atau hidrokarbon. Ini yang beracun. Gas HC ditahan di dalam kanister, uap bensin diteruskan ke intake manifold. Ini Bu, intake manifold. Itu bagian-bagian utama dari sistem injeksi mobil terbaru. Semoga bermanfaat dan terima kasih.